Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wal 'aqibatu lil muttaqin wala 'udwana illa 'alal zalimin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Sebesar-besarnya kita mengucapkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala pada hari ini. Alhamdulillah kita masih bisa hadir dan berkumpul kembali di masjid yang kita cintai ini, bersama-sama bertakarub kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala melalui kegiatan-kegiatan ibadah yang kita lakukan. Mudah-mudahan apa yang kita niatkan jadi amal ibadah bagi kita, dan semoga Allah memberikan ganjaran yang sebaik-baiknya untuk kita semuanya. Salam dan salam kepada Nabi kita besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, dan kita istiqomah dalam sunnah dakwahnya dan hayat kita. Yang terhormat tentunya para pengurus DKM Masjid Asru, para asatid, ada di sini Ustaz Syafi'i, satu rekan dan Ibu Alfa, walaupun beda tugas sebenarnya. Ada beberapa sahabat-sahabat yang lain yang tidak yang saya kenal, dan begitu tidak saya kenal mungkin tidak bisa saya sampaikan satu persatu. Mudah-mudahan apa yang kita lakukan pada pagi hari ini akan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini ada ibu-ibunya. Ini terus pengajian bapak-bapak ya. Biasanya kalau hari Ahad ibu-ibu juga ada. Ini khusus bapak-bapak. Bapak-bapak yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, dalam sebuah hadis yang disampaikan oleh Imam Bukhari, hadis yang panjang, tidak kita hafal semua, kita pernah membacanya dan memahaminya, bahwa ketika Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam didatangi oleh seorang perempuan yang mengatakan, ya Rasulullah, nikahi saya. Ini kepada Nabi ya. Datang perempuan menawarkan diri untuk dinikahi oleh Nabi. Ternyata Nabi melihatnya dari atas sampai bawah. Setelah itu Nabi menundukkan pandangan. Ini mensyaratkan kalau sekiranya kita udah tua ya, misalnya anak kita itu, kita paling yang kedua kalau ada, kalau bisa kedua ketiga. Kalau sekiranya seorang ingin menikah, jadi harus dia lihat dulu perempuannya gitu. Jangan tunduk-tunduk kayak begini, enggak ya. Dia dulu dari atas sampai bawah, minimal mukanya dan dua telapak tangannya. Itu yang harus dia lihat. Itu cerminan dari diri seorang perempuan biasanya. Minimal harus dia lihat itu, yang dua itu. Sebagaimana Nabi tadi melihat dari atas sampai bawah. Dan setelah itu Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam ternyata tidak tertarik dengan perempuan ini, sehingga dia tidak mau menikahinya, walaupun perempuan itu sudah menyodorkan diri untuk dinikahi oleh Nabi. Melihat Nabi tidak mau menikah dengan seorang perempuan tadi, ada seorang sahabat Rasulullah SAW yang melihat kejadian itu, dan dia ternyata tertarik melihat perempuan ini. Lalu dia mengatakan, ya Rasulullah, kalau engkau tidak tertarik dengan perempuan ini, alangkah baiknya kalau saya yang menikahinya. Kata Nabi SAW, apakah Anda punya sesuatu yang bisa Anda berikan kepada perempuan ini? Punya mahar enggak? Punya uang enggak? Punya harta enggak? Dia mengatakan, saya tidak punya apa-apa. Lalu dia mengatakan, pergilah ke keluargamu, coba cari kira-kira apa yang Anda bisa berikan kepada perempuan ini. Lalu dia pergi, dia tanya keluarganya, ternyata enggak ada yang bisa diberikan kepada perempuan. Maklum mungkin ya karena situasi dan kondisi yang membuat dia tidak punya apa-apa.
sekarang mungkin resesi ya. Punya apa-apa gitu. Memang benar tidak punya apa-apa. Lalu disuruh Nabi cari lagi walau khatama min hadid, walaupun itu cincin dari besi. Mahar ini ternyata apapun boleh bentuknya, yang penting bermanfaat ya. Atau kalau bisa menghasilkan uang ya, boleh. Sama seperti Nabi Musa ya. Nabi Musa maharnya kira-kira apa? Ketika menikahi seorang putri Nabi Yakub alaihissalam, apa maharnya kira-kira? Maharnya besar dan mahal. Bekerja selama 8 sampai 10 tahun. Berapa sampai 10 tahun? Luar biasa. Kalau gaji kita 5 juta 1 bulan kali 10 tahun kira-kira berapa itu? Banyak itu Pak. 500 juta lebih ya. 600 jutaan. Nah, itu maharnya itu kalau diuangkan itu. Fa in atmamta 'ashran fa min 'indik. Kalau Anda ingin menyempurnakannya sampai 10 tahun Anda bekerja dengan saya, kata Nabi Yakub, enggak apa-apa, itu bagus. Berarti maharnya luar biasa mahal, 500 jutaan lebih. Mahar yang diberikan oleh Nabi Musa kepada calon istrinya. Bapak dulu berapa maharnya? Perangkat ala sholat ya? Perangkat ala sholat juga boleh, nggak apa-apa itu. Yang penting kan bermanfaat nih. Boleh. Tadi Nabi mengatakan boleh walaupun hanya cincin dari besi. Boleh juga ada yang cincin emas 2 gram, boleh, nggak apa-apa. Ustaz Abdul Somad kemarin luar biasa juga ya. Nikah yang kedua dengan mahar berapa ya? Ratusan juta ya. Lumayan, ya, tergantung uangnya. Kalau ada uangnya mah nggak apa-apa. Mahar ini tidak ada batas maksimal, tidak juga batas minimal. Yang penting bermanfaat, yang penting kita sanggup. Jangan setelah itu utang-utang. Kadang-kadang kita memaksakan diri, setelah itu utang sana, utang sini. Setelah nikah yang harus dibayar ternyata utang yang banyak. Nah, itu juga nggak benar. Bapak yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, tidak memiliki apa-apa laki-laki ini, pulang dia tidak memiliki apa-apa walaupun cincin dari besi. Lalu dia mengatakan, ya Rasulullah, saya hanya punya sarung ini. Sarung bermanfaat kira-kira? Bermanfaat. Sarung yang mana, kata Nabi? Sarung saya ini yang saya pakai. Gimana caranya, kata Rasul, kalau dibagi 2? Anda cuma punya sarung satu-satunya. Kalau Anda bagi, berarti Anda nggak punya sarung lagi. Berarti Anda tidak punya pakaian seperti itu. Mana mungkin Anda bisa untuk membaginya? Ya, mana mungkin Anda bisa untuk membaginya kalau sekiranya sarung Anda cuma 1. Anda bisa dibagi 2. Kecuali sarungnya 2 baru bisa. Maka nggak jadi. Akhirnya dia duduk dan setelah itu dia pergi. Ketika dia pergi, Nabi panggil lagi. Kata Nabi, hal ma'aka minal Qur'an. Apakah Anda punya hafalan Al-Quran? Dia mengatakan, saya hafal surah ini, dan surah ini. Tidak dijelaskan dalam hadis itu surah apa yang dihafal. Tapi dia mengatakan dia banyak menghafal Al-Quran, surah ini dan surah ini. Rasulullah SAW mengatakan, saya nikahkan Anda dengan hafalan Al-Quran yang ada pada diri Anda. Ini adalah salah satu contoh bagaimana Allah dan Rasulnya memuliakan orang yang bersama dengan Al-Quran. Artinya tadi dia tidak jadi nikah, tapi karena dia punya hafalan surah ini dan surah ini, maka Nabi SAW menikahkan dia dengan salah satu perempuan yang ada di saat itu. Ini juga menjadi ibrah dan pelajaran bagi kita bahwa Al-Quran itu boleh dijadikan sebagai mahar, ya, sebagai mahar. Walaupun ulama-ulama kita mengatakan, jadi maksud dalam hadis itu adalah mengajarkan Al-Quran kepada calon istrinya.
supaya nanti bermanfaat bagi dia. Jadi mahar itu sesuatu yang bermanfaat bagi calon istri. Jadi kalau nggak bermanfaat itu tidak bisa dijadikan sebagai mahar. Makanya tadi seperangkat alat sholat kira-kira bisa jadi mahar nggak? Bisa, karena apa? Karena dia bermanfaat bagi si calon istri. Walaupun setelah itu kadang-kadang kita tidak memakainya ya, Al-Quran yang Al-Quran yang dijadikan sebagai mahar tadi hanya dipajang doang, jadi perhiasan. Nah itu nggak benar. Sebagiannya Al-Quran itu harus dibaca, sebagiannya sajadah itu harus dipakai, sarungnya juga harus dipakai untuk beribadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Bapak yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, itu salah satu dari hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari. Kita akan membahas beberapa hadis Nabi yang berkaitan dengan kemuliaan orang yang membaca Al-Quran. Yang kita ambil dari kitab At-Tibyan fi Adabi Hamlatil Quran yang disusun oleh Imam Nawawi rahimahullah. Banyak hadis-hadis Nabi supaya memotivasi diri kita untuk senantiasa bersama dengan Al-Quran. Bapak kira-kira satu hari bisa membaca Al-Quran itu berapa lembar? Oh, di sini kira-kira berapa lembar ya? Satu hari. Ada yang rutin apa ada yang nggak rutin? Atau cuma lebaran ada puasa doang? Kalau puasa itu kan motivasi supaya banyak ya. Tapi kalau hariannya pengamalannya harus setiap hari. Kalau sahabat-sahabat dulu seminimal-minimalnya mereka itu khatam 1 kali 1 bulan. Seminimal-minimalnya khatam itu 1 kali 1 bulan. Ada yang lebih cepat 2 kali 1 bulan, ada yang 1 kali 1 pekan, dan ada juga yang 1 kali dalam 3 hari. Tapi itu tidak menjadi rutinitas. Karena apa? Karena terlalu cepat. Walaupun ada juga yang 1 hari itu 24 jam bisa menghatamkan Al-Quran. Ada apa dengan Al-Quran? Nabi mengatakan dalam sebuah hadis, "Matsalul mu'min alladzi yaqra'ul Qur'an kamatsalil utrujah." Perumpamaan mukmin yang membaca Al-Quran seperti buah utrujah. Utrujah ini kalau kita bandingkan dengan buah kita seperti buah jeruk ya, buah limun. Yang mana kata Rasul, ta'muha rasanya itu enak, warihuha dan wanginya semerbak. Kalau kita beli jeruk, apalagi jeruk-jeruk yang manis ya, Masya Allah, wanginya semerbak. Rasanya enak, manis. Iman itu manis, karena iman itu akan menyelamatkan kita dunia dan akhirat. Orang yang membaca Al-Quran juga akan semerbak kemana-mana, bisa di hadapan manusia, apalagi di hadapan Allah dan para malaikatnya. Jadi Allah akan memuji orang-orang membaca Al-Quran di hadapan para malaikat-malaikat Allah. Lihat tuh hamba saya sedang membaca kalam-kalam saya, kata Allah. Dalam sebuah hadis disampaikan bahwa orang yang bersama dengan Al-Quran itu menjadi ahlullah, keluarga Allah. Jadi kalau kita ingin menjadi keluarga Allah, bagian dari keluarga Allah, maka senantiasa bersama dengan Al-Quran. Targetnya berapa Pak? Targetnya kalau bisa 1 juz 1 hari. Kalau nggak bisa setengah juz. Kalau nggak bisa, kalau nggak bisa berapa aja deh yang bisa. Mau 1 lembar, mau 2 lembar, tapi jangan tinggalkan Al-Quran. Seperti jangan hanya kita buka Al-Quran di Ramadan saja, tapi buka Al-Quran kapan saja. Kira-kira kita ini punya HP nggak ya? Punya HP semua? Punya HP ya? Waktu yang kita pergunakan untuk HP ada berapa jam satu hari? Banyak nggak? Banyak kan? Sekiannya harus kita bagi-bagi juga gitu. Sama HP dengan sama Al-Quran harus berimbang. Walaupun mungkin tidak terlalu berimbang lah, karena HP ada dunia kita di sana. Atau kita mungkin orang yang bisnis ya.
Tapi harus ada juga dengan Al-Quran supaya Allah Subhanahu wa Ta'ala memuji kita dan menjadikan kita sebagai ahlullah, keluarga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baca WA, oh ada berjam-jam kita tahan, betul Pak? Baca Facebook, buat apa lagi? Buat macam-macam ya. Buat status ya. Buat status, update status, Masya Allah. Kita benar-benar banyak menghabiskan waktu kita untuk update. Apalagi anak-anak kita sekarang, innalillah, susah dilarang. Saya kadang-kadang anak di rumah tuh, pusing banget ya. Dulu nggak dibeli HP, walaupun dia udah SMP belum dibeli HP gitu. Tapi gara-gara corona ini, gara-gara corona yang mewajibkan mereka harus online, Masya Allah, apa yang terjadi? Mau tidak mau kita harus beli HP satu-satu, beli HP satu-satu. Gara-gara HP ini benar-benar susah untuk mengontrolnya. Belajar juga, tapi sambil main game seperti itu. Ambil main game. Kalau perempuan mah nggak main game, tapi main chattingan lama-lama. Sudah kita ingatkan berkali-kali, susah. Akhirnya banyak fenomena-fenomena di masyarakat kita yang kadang-kadang terlalu kebablasan yang membuat anak ya tidak punya masa depan. Banyak gara-gara HP ini anak-anak kita tidak punya masa depan. Banyak. Saya punya keluarga, Insya Allah, yang dibiarkan main game sampai malam. Kadang-kadang sampai pagi, subuh baru tidur lagi. Setelah dia tamat SMA, apa yang terjadi? Nggak punya planning masa depan, kerja juga malas, yang dipegangnya cuma HP doang. Oleh sebab itu, sebenarnya kita harus banyak berinteraksi dengan Al-Quran, jangan terlalu banyak berinteraksi dengan HP. Kalau perlu ya nggak apa-apa. Karena juga komunikasi kita dan berbagai hal yang berkaitan dengan ini juga akan bermanfaat dunia dan akhirat. Jadi HP itu tergantung kita bisa pakai nggak. Kalau bisa bermanfaat dunia akhirat. Kalau tidak bisa, maka menjadi malapetaka bagi kita. Terutama kepada anak kita, generasi kita yang hanya mengandalkan sesuatu yang instan, ya, tidak berpikir yang positif. Kembali kita kepada hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, seperti orang yang memakan buah utrujah, rasanya enak dan semerbak wanginya, luar biasa ya. Bagaimana semerbaknya Al-Quran itu baik di hadapan manusia atau di hadapan Allah. Beberapa bulan yang lewat ada salah satu hafiz terbaik di Indonesia, di Langkat yang kebetulan di Sumatera Utara. Luar biasa sekali, dari keluarga yang biasa-biasa tapi dengan sebab Al-Quran. Walaupun sebenarnya bukan itu tujuan kita ya. Tujuan kita lillahi ta'ala. Jadi menghafal Al-Quran Allah muliakan dia. Hanya menang musabaqah doang, juara 2 di Saudi Arabia, diberikan hadiah 750 juta. Hanya itu, walaupun itu bukan tujuannya. Bukan berarti kita kalau menghafal Quran lomba-lomba ya. Enggak, itu hanya penghargaan bagi orang-orang yang menghafal Quran. Tujuan kita lillahi ta'ala, supaya menjadi penolong bagi kita nantinya di akhirat. Karena Rasul mengatakan, Iqra'ul Quran, bacalah Al-Quran itu, fa innahu ya'ti syafi'an li ashabi. Sesungguhnya Al-Quran itu akan datang menjadi penolong, menjadi pensyafaat bagi kita. Al-Quran yang kita baca setiap hari itu akan datang di hadapan Allah. Ya Allah, saya tidak rela orang ini masuk neraka. Kenapa? Karena dia setiap malam bangun di tengah malam untuk membaca saya. Jadi nanti di hadapan Allah semua anggota badan kita ini, kata Allah, akan berbicara. Benar Pak? Semua anggota badan kita ini akan berbicara. Wa qalu li juludihim lima syahidtum alaina. Orang-orang nanti kan
kata Allah akan berkata kepada badan-badan mereka, anggota tubuh mereka, kenapa kalian mau menjadi saksi pada hari ini? Qalu antaqana Allahu alladhi antaqa kulla syai'. Mereka mengatakan, ini apa? Mati lampu ya? Oh iya. Allah Subhanahu wa taala kata tubuh-tubuh kita ini yang memerintahkan kami untuk berbicara pada hari ini. Maka tangan-tangan kita ini, mata kita, telinga kita, itu semua akan berbicara di hadapan Allah. Tidak bisa berbohong kita di hadapan Allah. Mulut kita bisa berbohong, ya Allah tidak saya lakukan, tapi tangan mengatakan, ya Allah dia melakukannya. Mulut kita mengatakan, ya Allah saya tidak melakukan, tapi kaki mengatakan, ya Allah saya yang pergi ke sana, saya yang melangkahkannya. Jadi semua anggota tubuh kita bersaksi di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Tergantung kita, jadi tidak bisa berbohong. Nanti akan Allah Subhanahu wa taala perlihatkan. Lebih canggih dari komputer, lebih canggih dari HP. Semua amal kebaikan kita sudah tercatat. Semua amal keburukan kita juga sudah tercatat. Maka tinggal kita yang melihatnya. Dalam Al-Quran itu ada ashabul yamin, ada ashabus shimal ya. Orang-orang yang menjadi golongan kanan dan orang-orang menjadi golongan kiri. Orang-orang yang menjadi golongan kanan akan diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala tempat yang sempurna, yaitu surga Allah. Tapi golongan kiri akan dimasukkan ke dalam neraka Allah Subhanahu wa taala. Jadi salah satu yang bisa menolong kita adalah Al-Qur'an yang kita baca. Maka kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, tempat kita nanti di surga adalah seperti tempat kita di surga akan dilihat dari bacaan terakhir kita. Sebagaimana banyaknya bacaan kita, seperti itulah tempat kita. Maka ketika kita banyak membaca Al-Quran, maka derajat kita di surga akan dimuliakan oleh Allah. Maka kata Nabi, orang-orang yang membaca Al-Quran dan dia mahir itu artinya benar-benar bisa sesuai dengan tajwidnya, sesuai dengan makharijul hurufnya, sesuai dengan sifat-sifat hurufnya dan sebagainya. Orang-orang yang benar-benar mahir dalam membaca Al-Quran, ma'a safaratil kiramil bararah, maka dia akan ditempatkan beserta orang-orang yang mulia. Dia mengatakan safara itulah malaikat. Dia akan ditempatkan sederajat dengan para malaikat-malaikat yang mulia. Malaikat ini makhluk Allah yang mulia ya. Secara keseluruhan malaikat mulia. Kalau manusia ada yang mulia, ada yang hina ya. Kata Allah, manusia dan jin ini kalau yang buruknya itu kal an'ami balhum adall. Kalau manusia yang paling buruknya itu seperti binatang, banyak. Benar Pak? Banyak nggak seperti binatang di manusia? Banyak, bahkan lebih bejat dari binatang kata Allah. Allah yang menyampaikan balhum adall, bahkan mereka lebih bejat dari binatang, lebih parah, lebih sesat. Kenapa? Karena sifat-sifat yang dimiliki oleh manusia itu banyak yang mengadopsi sifat-sifat binatang. Benar? Rakusnya, manusia banyak nggak rakus nggak? Banyak, udah bertriliun-triliun uang masih juga ngumpul-ngumpulkan yang lain. Udah miliaran uangnya masih juga meninggalkan ibadah kepada Allah gara-gara mencari harta. Banyak begitu? Banyak yang begitu. Tidak memadakan apa yang sudah ada, padahal uangnya, hartanya sudah banyak. Maka manusia ini kata Allah, alhaakumut takatsur hatta zurtumul maqabir. Tidak ada berhentinya manusia ini untuk mencari harta sampai kematian menjemputnya. Banyak yang begitu. Kalau sudah mati, kira-kira berguna lagi harta kita? Berguna lagi nggak harta kita itu? Nggak berguna kalau kita tinggalkan begitu saja. Kecuali sebelumnya itu kita sedekahkan, kita wakafkan, kita infakkan, baru menjadi penolong bagi kita gitu. Ini ketika kita sudah tinggalkan, anak-anak itu berebut, anak-anak kita saling sikat-sikut, saling mengadukan ke majelis hakim karena kurang bagian.
Kita yang sengsara meninggalkan harta yang banyak dengan generasi-generasi yang tidak bersama dengan Allah dan Rasulnya. Oleh karenanya, mari sama-sama kita berintrospeksi diri ya, supaya benar-benar kita bersama dengan Al-Quran ini. Itu ma'asafaratil kiramil bararah. Tapi orang-orang yang membaca Al-Quran wa yatata'ta' wa huwa alai syak, benar-benar terbata-bata dan berat baginya untuk menuturkan huruf-huruf Al-Quran, falahu ajron, kata Nabi, tetap diberikan baginya 2 pahala. Pahala apa? Pahala membaca dan pahala bersemangat untuk terus memperbaiki bacaan. Al-Quran beda dengan kitab yang lain. Kalau kitab-kitab yang lain diamalkan dulu baru dapat pahala. Tapi Al-Quran kata Rasul, membacanya saja dapat pahala gitu. Membaca tanpa diamalkan, membaca aja dapat pahala. Itulah keistimewaan Al-Quran. Man qara harfan min kitabillah falahu bihi hasanah. Siapa yang membaca Al-Quran walau 1 huruf, maka diberikan baginya 1 kebaikan. 1 huruf, 1 kebaikan. Dan 1 kebaikan itu dilipat gandakan menjadi 10 kebaikan. Dilipat gandakan oleh Allah tergantung niat masing-masing. Nah, makanya niatnya jangan tadi untuk MTQ ya. Nah, itu hanya motivasi doang. Bukan untuk hal-hal yang lain yang berkaitan dengan dunia saja, tapi dunia dan akhirat. Dan saya kata Rasul tidak mengatakan alif lam mim harfun wahid. Alif lam mim itu 1 huruf, tapi alif 1 huruf, lam 1 huruf dan mim 1 huruf. Ketika kita mengatakan alif lam mim, itu sudah 3 huruf yang dihitung oleh Allah. Berarti sudah 3 kebaikan dilipat gandakan menjadi 10 kebaikan, berarti 30 kebaikan. Jadi kalau kita membaca Bismillahirrahmanirrahim, Bismillah itu berapa huruf Pak? Bismillahirrahmanirrahim, berapa huruf kira-kira? Ada 19 ya. 19 kali 10 190 ya, 190 kebaikan. Baru bismillah doang. Bagaimana kalau kita baca 1 halaman atau 1 lembar per selesai sholat? Jadi kalau kita umpamanya nggak mau lama-lama, cukup dengan setiap sholat baca 1 lembar aja. 1 lembar itu berapa kira-kira? 5 menit cukup atau 10 menit kalau bacanya pelan. Zalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin. Ya 10 menit lah. Tapi zalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin. Ya itu mah ngebut namanya itu. Enggak dapat keistimewaan dari ayat-ayat Allah. So kayaknya kan harus kita tartil ya, pelan-pelan supaya kita bisa mentadabbur ayat-ayat. Maka sebaiknya lagi kalau sudah kita bisa membaca Al-Quran, pahami maknanya supaya meresap bagi diri kita. Maka orang-orang Arab kalau baca Al-Quran beda sama orang kita gitu. Orang Arab itu kenapa ketika mendengarkan Al-Quran suka menangis? Karena dia paham. Nggak sekolahan juga dia kadang-kadang nangis. Bukan sekolahan gitu, bukan orang pendidikan, tapi karena bahasa dia tersentuh. Kalau kita udah imamnya bagus, suaranya lagi, bacaannya bagus, nangis nggak kita? Agak ada nangis. Nggak pernah nyentuh. Biasa aja, karena apa? Karena nggak paham. Nah, makanya setelah kita bisa membaca Al-Quran, jangan hanya diam di membaca Al-Quran, tapi terus belajar supaya kita bisa memahaminya. Supaya nanti ketika kita membaca ayat-ayat Allah itu bisa tersentuh bagi diri kita untuk senantiasa tawaduk di hadapan Allah bahwa kita tidak ada apa-apanya. Nah, lihat tuh, kalau lihat imam-imam di Masjidil Haram atau di masjid-masjid yang lain kadang-kadang sampai menangis, ya Allah, terisak-isak ya. Karena mereka paham, apalagi yang berkaitan dengan ayat-ayat neraka. ونادى أصحاب النار أصحاب الجنة أن أفيضوا علينا من الماء أو مما رزقكم الله قالوا
Innallaha harramahuma 'alal kafirin. Apalagi baca ayat seperti itu, ya Allah, mereka tersentuh banget. Ketika nanti kata Allah Subhanahu wa taala penduduk neraka dengan penduduk surga. Kalau dalam ayat itu berarti penduduk neraka dengan penduduk surga bisa berkomunikasi. Seperti kita HP ini ya. Tapi tidak saling melihat seperti itu. Tidak saling melihat, tapi bisa berkomunikasi. Ketika mereka menyeru penduduk-penduduk surga, wahai penduduk-penduduk surga, berilah kami minum, haus banget. Gak tahan lagi dengan keadaan kami di neraka ini, lapar banget. Permintaan mereka seperti itu kepada penduduk surga. Tapi kata penduduk surga, innallaha harramahuma 'alal kafirin. Sesungguhnya Allah mengharamkan apa yang kalian minta itu kepada orang-orang kafir, orang-orang yang engkar, orang-orang yang tidak patuh terhadap perintah Allah Subhanahu wa taala. Karena penduduk neraka ternyata mendapatkan makanan yang tidak lazim untuk dimakan. Sampaikan oleh Allah dari beberapa ayat-ayat yang ada bahwa makanan penduduk neraka adalah makanan zakum. Zakum. Inna syajarataz zakum ta'abun athib. Sesungguhnya pohon zakum itu adalah makanan yang diberikan oleh Allah kepada orang-orang yang durhaka kepada Allah. Ulama tafsir mengatakan zakum ini seperti buah, dan buah itu berduri. Buah yang berduri. Kalau kita lapar akan diberikan oleh Allah makanan, bukan nggak diberikan Allah makanan, tapi makanannya buah yang berduri. Ketika dimakan buah itu maka keluar seluruh isi perut kita. Itu makanan orang-orang yang masuk ke dalam neraka. Sampaikan oleh Allah kepada kita supaya menjadi peringatan itu. Ta'amun nasib. Begitu juga dengan minuman akan diberikan dengan air panas yang mendidih yang bercampur dengan nanah. Jijik seperti itu. Maka neraka, penjaga neraka beda dengan penjaga surga. Malaikat penjaga neraka semakin menjerit kita, maka semakin ditambahnya. Nggak ada kasihan, karena sudah memang dibuat Allah hatinya seperti itu. Enggak ada belas kasihan kepada manusia atau kepada makhluk Allah yang masuk ke dalamnya. Kalau penduduk surga, aduh, malaikat Ridwan dengan yang lain-lain itu luar biasa. Kalau malaikat Malik, garang kata Allah. Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara. Jagalah dirimu dan keluargamu dari api neraka. Wa quduhan nas wal hijarah. Bahan bakarnya adalah manusia dan batu-batuan. Batu-batuan tuh kalau dipanaskan semakin panas ya. Coba kita lihat kalau batu ini kita panaskan dari dalamnya, kita letakkan sesuatu di atas, panas banget. Makanya bahan bakarnya manusia dan batu-batuan. 'Alaiha malaikatun ghiladun shidad. Di dalam neraka itu kata Allah, malaikat yang garang. Malaikat yang tidak ada toleransi, enggak ada. Tidak ada belas kasihan. Benar-benar akan menghabisi siapapun yang masuk ke dalamnya. La ya'sunallaha ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun. Mereka tidak pernah bermaksiat kepada Allah, dan apa yang diperintahkan Allah akan senantiasa mereka turuti. Wah, itulah malaikat-malaikat penjaga neraka. Maka oleh sebab itu, kalau kita bersama dengan Al-Quran, insya Allah Allah Subhanahu Wa Taala akan melindungi kita dari hal-hal yang seperti itu. Kembali kita kepada apa yang disampaikan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam tadi. Walaupun kita terbata-bata, tetap diberikan pahala berapa? 2 pahala. Ya, 2 pahala. Nah, karena kita kadang-kadang kan ya namanya daerah masing-masing berbeda ya. Jadi tuturnya berbeda-beda. Kadang-kadang kalau daerah saya itu huruf za itu sulit untuk diucapkan oleh kebanyakan di daerah kami seperti itu. Za semuanya ja. Ijazah. Ja juga. Karena sudah terbiasa dari kecilnya seperti itu. Ada sebagian daerah Jawa umpamanya sebagian terlalu ditekan, sebagian ya, karena mungkin dari bahasa ibu sudah tekan itu. Bismillah.
Ada murid saya seperti itu, udah bertahun-tahun, enggak juga berubah-ubah. Jangan bismillah, tapi enggak juga, bismillah juga gitu. Karena sudah menjadi kebiasaannya yang sulit untuk dirubah. Yang seperti ini diberikan pahala enggak? Tetap diberikan pahala oleh Allah. Makanya sebenarnya kita belajar tadarus Al-Quran. Biasanya kita tadarus Al-Quran itu kapan? Ramadan ya. Tadarus Al-Quran di Ramadan itu sebenarnya kita jadikan untuk bahan memperbaiki bacaan. Bukan ngejar-ngejar supaya kita bisa khatam satu kali khatam. Enggak ada. Kewajiban masjid enggak diwajibkan untuk hatam-hataman. Masjid itu enggak diwajibkan untuk menghatam-hataman. Yang diwajibkan atau yang disuruh kita untuk menghatam kita masing-masing, pribadi masing-masing. Masjid itu kalau hatam alhamdulillah, kalaupun enggak hatam enggak apa-apa. Tadarus itu mempelajari, memperbaiki. Kadang-kadang enggak banyak, yang penting cepat selesai hatam satu kali hatam. Tapi bacaannya tahun ke tahun ada perubahan enggak? Enggak ada perubahan karena enggak disimak gitu. Dibiarin baik atau disimak tapi dikit-dikit aja. Nah, kayaknya ada satu yang lebih ahli atau umpamanya imam masjid itu yang mengajari semuanya. Ayo bertadarus, ayo diperbaiki bacaannya. Kecuali semua sudah bisa ya nggak apa-apa. Kalau semua sudah mahir, sudah bagus, ya udah nggak apa-apa. Cuma dilihat aja dan terus untuk mengejar satu kali hatam, boleh-boleh aja. Bapak-bapak yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi orang-orang yang terbata-bata tadi tetap diberikan oleh Allah pahalanya 2 kali pahala membaca dan pahala bersemangat untuk terus memperbaiki bacaan. Kembali kita kepada hadis Nabi, kata Nabi SAW, perumpamaan mukmin yang membaca Al-Quran, yang tidak membaca Al-Quran itu seperti buah tamar, buah kurma, yang mana rasanya enak tapi baunya nggak ada. Betul Pak? Buah kurma itu kan nggak ada wanginya ya? Nggak ada. Mau dicium-cium juga begitu aja gitu. Tapi rasanya enak nggak? Enak, karena keimanannya gitu. Karena keimanannya makanya dia enak. Nah, dia tetap akan selamat, tapi tidak semerbak di hadapan para malaikat-malaikat Allah. Malaikat-malaikat ini, kalau bacaan kita bagus, bacaan kita benar dan ikhlas membacanya, kadang-kadang malaikat itu juga mau turun untuk mendengarkan bacaan kita. Karena semerbak tadi bacaan Al-Quran kita di hadapan para malaikat. Kalau di hadapan manusia mah tergantung. Tapi kalau di hadapan Allah semerbak, di hadapan para malaikat semerbak wanginya. Di masa Nabi ada beberapa sahabat yang memang didatangi oleh para malaikat ketika dia membaca Al-Quran. Karena bacanya bagus. Didatangi oleh para malaikat. Buktinya apa? Ketika sahabat itu menyampaikan itu, ada dia lihat di atas kepala itu lampu-lampu, cahaya-cahaya. Ketika itu ditanyakan kepada Nabi, kata Nabi, itulah malaikat yang mendengarkan bacaan yang Anda baca. Sungguh luar biasa mulianya kalau sekiranya malaikat juga ikut mendengarkan bacaan kita itu. Malaikat itu tadi makhluk Allah secara keseluruhan mulia. Walaupun ada juga makhluk manusia yang lebih mulia dari malaikat ya, seperti Nabi Muhammad SAW seperti itu. Tapi secara keseluruhan para malaikat itu lebih mulia daripada manusia. Secara keseluruhan, bukan person-person ya, secara keseluruhan. Karena mereka tidak pernah bermaksiat kepada Allah. Apapun yang diperintahkan Allah selalu mereka turid tadi. Wa yaf'aluna ma yu'marun. Mereka benar-benar melakukan apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Gimana dengan orang munafik? Orang munafik itu ya namanya keimanannya kata Nabi SAW tidak ada, jadi rasanya juga pahit ya, rasanya pahit dan baunya tidak ada. Nah, itu orang-orang munafik yang tidak membaca Al-Quran, tidak membaca Al-Quran. Sudahlah munafik, nggak baca Quran. Bapak-bapak yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi target kita kalau bisa kita targetkan berapa tadi? Minimal setiap selesai sholat itu 1 lembar ya. 1 lembar itu sudah kita niatkan 1 lembar. Nah, bagaimana juga kalau bisa di masjid kita ini kita buat program tahsin namanya, program tahsin Al-Quran, memperbaiki bacaan Al-Quran. Kalau ada guru kita di sini ya guru kita yang mengajari kita. Nah, supaya bacaan kita jangan bacaan yang dulu lagi.
Kalau udah bacaan dulu udah bagus ya nggak apa-apa gitu. Artinya benar-benar memperbaiki. Kenapa? Supaya tempat kita tadi beserta dengan para malaikat-malaikat yang mulia. Kalau di Al-Madinah alhamdulillah sudah berjalan selama hampir 6 tahun ya. Sekarang muridnya sudah 400 orang. Sabtu Ahad, bapak-bapak dan ibu-ibu. Bapak yang sudah berumur banyak, 60 tahun ada. Bukankah ada 60 tahun. Cuma ya namanya belajar bapak-bapak kalau udah tua, sama dengan pepatah kita, belajar di waktu kecil bagai mengukir di atas batu. Kalau belajar di waktu besar bagai mengukir di atas air gitu, agak susah. Tapi bisa nggak? Bisa, ada. Murid kami 60 tahun umurnya sekarang sudah tahsin 2. Tahsin 2 itu karena tinggi tahsinnya. Nah, karena kalau tingkatannya ada persiapan 1, persiapan 2, tahsin 1, tahsin 2. Terakhir takhasus, baru tahfiz. Tahfiz tidak kewajiban kalau tahfiz ya. Siapa yang mau aja, karena berat kalau tahfiz ini. Apalagi bapak-bapak yang udah berumur. Hanya memperbaiki bacaan aja. Sudah level tahsin 2, umur sudah hampir 60. Berarti hebat. Tinggal 1 level lagi. Takhasus, kalau sudah selesai takhasus, berarti sudah bisa ngajar. Alhamdulillah. Maka oleh sebab itu nggak apa-apa, di masjid kita juga kita buat program tahsin Al-Quran atau tahfidz Al-Quran supaya generasi-generasi kita tidak lagi menjadi generasi yang hobi dengan HP ya. Saya di rumah juga seperti itu, walaupun memang berjalannya lambat banget karena HP ini. Silap sedikit udah, silap sedikit HP lagi, ya Allah ya Rahman. Udah diprogram setelah subuh itu kita harus baca Al-Quran. Ada alasannya, ngantuk yang macam-macam. Setelah asar kita baca Al-Quran. Banyak juga alasan. Seperti itu. Anak-anak kita sekarang begitu. Kalau nggak dipaksa, kita akan melihat generasi kita ke depan. Generasi yang seperti itu ya kadang-kadang ya suka yang hura-hura. Akhirnya mati sengsara. Ya, kalau sampai umpamanya dia mati ngelihat konser nyanyi-nyanyi dangdutan apa semua, mati apa namanya itu? Waduh, nggak tahu namanya namanya. Apalagi ya seperti yang beberapa tahun yang lewat ya, mati dalam keadaan minum khamar. Waduh, itu mati dosa besar jadinya. Langsung masuk neraka yang begitu-begituan gitu. Udahlah minum khamar, mati pula ketika itu gitu. Ya Allah ya Rahman. Ada yang mati ketika lihat ya maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita tidak ingin, apalagi kita orang masjid ya. Orang masjid yang biasa ke masjid, generasi kita generasi yang tidak bersama dengan Al-Quran. Pengen ya. Jadi dibuat aja program di masjid ini. Entah itu hari Ahad. Kalau hari Ahad kan bisa kita semua ya. Ya Allah bisa lah kalau hari Ahad. Hari Sabtu, umpamanya Sabtu Ahad. Karena di antara kita banyak yang tidak yang tidak bekerja. Bisa. Nah, jadi Al-Madinah itu dari mana-mana gitu. Dari mana-mana datang. Bapak-bapak, ibu-ibu. Kalau anak-anaknya hari biasa, hari Sabtu, hari Selasa, hari Kamis. Itu juga iya, per 6 bulan itu dibuka. Alhamdulillah muridnya juga lumayan ya. Karena masih baru kalau anak-anak. Tapi kalau bapak-bapak, ibu-ibu sudah lama, sudah hampir 6 tahun, angkatan yang ke-11 sekarang. Bapak-bapak yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, masih banyak ya hadis-hadis Al-Qur'an motivasi kita untuk bersama dengan Al-Qur'an karena waktu sudah 5:30. Kata panitia 5:30 nih, mau makan nih. Sarapan lagi katanya. Mudah-mudahan apa yang kita sampaikan ini bisa memotivasi kita untuk senantiasa bersama dengan Al-Quran. Mudah-mudahan kita semua bersemangat dan generasi kita termasuk kita adalah generasi yang menjadi ahlullah. Mudah-mudahan seperti itu. Baik, demikian saja yang bisa kita sampaikan. Moga-moga bermanfaat. Kurang lebih saya minta maaf. Jazakumullah khair. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.